Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan berbicara terkait toksoplasmosis yang merupakan salah satu parasit yang dikaji dalam parasitologi medik yang pastinya ini memberikan suatu efek yang buruk atau negatif jika dia berhost pada manusia atau bertempat tinggal di manusia itu sendiri. Sebelumnya, semoga teman-teman sekalian tetap sehat selalu dan kemudian dapat mengikuti berbagai macam perkuliahannya ya setiap harinya atau melaksanakan berbagai jenis kegiatan-kegiatan dalam aktivitas seharinya. Untuk lebih jelasnya terkait toksoplasmosis ini, kita akan berbicara lebih lanjut dan detail. Kita akan berbicara di slide-slide selanjutnya untuk melihat seperti apa morfologi daripada toksoplasmosis ini, kemudian siklus hidupnya seperti apa, kemudian vektornya apa aja, kemudian gejala-gejala klinisnya jika manusia terpapar oleh si toksoplasmosis. Oke, yang pertama kita melihat dulu ke belakang ya, di mana toksoplasmosis itu ditetapkan pada tahun 1970 ya. Itu termasuk kelas Protozoa yang mirip dengan Isospora. Parasit ini masuk dalam kelas Protozoa. Kemudian di tahun 1970 itu juga dia itu ditemukan secara serentak ya. Jadi toksoplasma ini secara serentak ditemukan di beberapa negara yang kemudian menunjukkan bahwa Toksoplasma gondii ini ternyata memproduksi ookista di dalam tubuh kucing ya, atau vektornya itu adalah kucing yang tidak dapat dibedakan dengan suatu ookista yang kemudian disebut dengan Isospora bigemina. Kemudian di tahun 1972 atau 2 tahun setelahnya, toksoplasma ini dilakukan penelitian oleh para pakar ilmu kesehatan di Indonesia ya, ditemukan baik pada manusia atau hewan. Ya, jadi di Indonesia sendiri toksoplasma ini telah ditemukan itu berhost pada manusia atau berhost pada hewan. Kemudian selanjutnya, jadi toksoplasma itu merupakan salah satu parasit termasuk dalam protozoa yang dapat menginvasi manusia atau host dan semua hewan yang sifatnya berdarah panas. Jadi selain daripada manusia, dia juga dapat menginvasi atau menginfeksi hewan-hewan yang berdarah panas. Yang selanjutnya adalah toksoplasma gondii ini itu biasanya diperoleh melalui konsumsi ya atau secara koital transmisi transplasenta antara ibu dengan janin yang dikandungnya. Selain daripada konsumsi ya, misalnya di sini melalui minuman atau makanan, dapat juga terjadi transmisi ya melalui transmisi plasenta dari ibu yang telah terinfeksi toksoplasma, kemudian dia menginfeksi ke janin yang dikandungnya. Makanya janin yang kadang dilahirkan atau bayi yang telah lahir dari ibu yang terinfeksi toksoplasma itu akan ditemukan juga parasit-parasit toksoplasma gondii ini. Selanjutnya morfologi dari toksoplasma. Yang pertama itu bentuk proliferatif atau yang kita sebut dengan takizoid. Kemudian kista, yang mana kista ini berisi bradyzoid. Yang selanjutnya adalah ookista, yang dimana isinya ookista itu adalah sporozoid. Nah, ini adalah komponen utama daripada toksoplasma gondii itu sendiri ya, terdiri dari takizoid, kista, dan ookista. Untuk lebih jelasnya ya, kita akan membahas satu persatu ya antara ketiga ini, seperti apa sih takizoid, kista, kemudian ookista itu. Untuk yang pertama terkait takizoid atau yang merupakan bentuk proliferatif, di mana takizoid ini memiliki ciri-ciri ya. Yang pertama teman-teman bisa melihat ciri-cirinya itu adalah itu menyerupai bulan sabit
yang mana salah satu ujungnya itu runcing dan yang satunya itu membulat. Bisa dilihat di gambar, di gambar sini. Ini merupakan bentuk daripada Toxoplasma gondii ya, dan dimana untuk takisoidnya itu teman-teman bisa melihat di sini, dia itu berbentuk bulan sabit, yang mana ujung satunya itu bulat, yang kemudian yang satunya itu runcing ya. Jelas ya teman-teman. Kemudian terkait ukuran panjangnya ya, panjangnya itu sekitar 4 sampai 8 mikron. Kemudian lebarnya 2 hingga 4 mikron. Oke. Dan dia itu memiliki selaput sel. Kemudian satu inti selnya itu terletak di tengah bulan sabit dan beberapa organel lainnya itu seperti mitokondria dan badan Golgi. Jadi di inti selnya ini itu apa? Dia di situ terdapat di selaput selnya itu terdapat inti, kemudian terdapat juga mitokondria dan badan Golgi. Nah, ini merupakan bagian-bagian daripada sel. Kemudian selanjutnya dia itu tidak mempunyai kinetoplas dan sentrosom serta tidak berpigmen. Jadi bentuk ini terdapat di dalam tubuh hospes perantara, seperti misalnya host perantara itu ya, misalnya burung, kemudian mamalia, termasuk manusia dan kucing. Itu adalah definitif. Jadi semua hewan yang berdarah panas itu bisa menjadi host daripada Toxoplasma ini sendiri. Kemudian yang keempat, cirinya itu dia itu ditemukan pada infeksi akut dalam berbagai jaringan tubuh. Takisoid ini dapat memasuki tiap sel yang berinti. Jadi semua sel yang memiliki inti, si parasit ini bisa memasukinya atau melakukan invasi ke sel-sel tersebut. Apalagi semua hewan-hewan termasuk di sini manusia misalnya, itu dapat dilakukan penyerangan atau invasi daripada si Toxoplasma ini sendiri. Kemudian selanjutnya terkait kista itu sendiri ya, yang merupakan sebagian dari morfologi Toxoplasma. Ciri-cirinya itu dia itu dibentuk di dalam sel hospes atau sel host yang bila takizoid yang membelah telah membentuk dinding. Jadi setelah si takizoid itu melakukan proliferasi, maka si kista ini akan terbentuk ya. Setelah membelah, telah membentuk dinding si takizoid itu, maka si kista akan dibentuk di dalam sel. Jadi ibaratnya ada bentengnya dulu dibuat gitu kan sebagai pelindung. Setelahnya itu barulah dia membangun perangkat-perangkat di dalamnya agar dia aman, kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya, cirinya itu ada yang berukuran kecil, hanya berisi beberapa bardisoid, dan ada yang berukuran 200 mikron. Nah, itu kira-kira berisi bardisoid kisaran 3000. Jadi ukurannya ini bervariasi ya. Ada yang sangat kecil, kemudian ada yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya ya. Sehingga ada yang berukuran 200 mikron yang berisi 3000 bardisoid. Selanjutnya adalah kista dalam tubuh hospes atau dalam tubuh inang itu dapat ditemukan seumur hidup, terutama di organ otak. Kemudian dapat ditemukan di otot-otot jantung, kemudian otot-otot yang sifatnya atau bentuknya bergaris. Oke, selanjutnya adalah di sini teman-teman bisa melihat bahwa kista itu dapat ditemukan di otak ya. Nah, di otak itu bentuk kista itu bentuknya lonjong atau bulat. Tetapi misalnya di dalam otot, misalnya di dalam otot jantung atau di dalam otot-otot yang bentuknya bergaris, nah kista ini akan mengikuti bentuk daripada sel otot itu sendiri. Jadi tidak semerta-merta dia berbentuknya lonjong atau bulat sama seperti di otak atau di organ otak. Ya, di organ otak hospes atau inang ya maksudnya. Kemudian ookista, morfologi ookista daripada Toxoplasma itu berbentuk lonjong. Kemudian ukurannya 12,5 mikron. Kemudian memiliki dinding berisi satu sporoblast yang membelah menjadi 2 sporoblast. Jadi di sini ada pembelahan. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, kedua
sporoblast itu akan membentuk dinding dan menjadi sporokista. Jadi setelah ada dinding dari yang sebelumnya ya, dari takizoid, nah si ookista ini akan membentuk dinding lagi gitu. Jadi semakin kuat lah pertahanan mereka. Kemudian masing-masing sporokista itu berisi 4 sporozoid yang ukurannya 8 kali 2 mikron ya, dan itu adalah sebuah benda-benda yang sifatnya residu. Baik, paham ya teman-teman? Jadi ada takizoid, kemudian ada kista, kemudian ada ookista. Kemudian selanjutnya kita masuk pada bagian siklus hidup dari toksoplasma itu sendiri. Nah, siklus hidup toksoplasma sendiri itu terbagi atas yang pertama adalah secara seksual, yang mana siklus hidup ini terjadi di usus halus inang atau host definitif. Dalam hal ini adalah kucing, ya, kucing. Kucing itu adalah host definitif, artinya si toksoplasma itu akan melakukan perkembangbiakan dan melalui pertumbuhan, ya, tapi belum menjadi bentuk yang infektif. Nanti yang infektifnya itu berada pada hewan-hewan yang sifatnya perantara atau host perantara. Oke, baik. Selanjutnya adalah setelah kucing menelan jaringan yang mengandung kista, misalnya adalah makanan-makanan daging-daging ya, atau bangkai-bangkai burung, itu kan di situ ada parasit, dalam hal ini adalah toksoplasma. Nah, setelah si kucing memakan kista yang berada di dalam hewan-hewan tersebut, apalagi misalnya tikus, nah itu akan berubah menjadi bentuk bradyzoid. Ya, akan berubah menjadi bentuk bradyzoid dengan melepaskan dinding luar kista. Proses ini dibantu oleh enzim pencernaan si kucing. Bradyzoid ini akan menyerang sel epitel intestinal kucing. Bradyzoid itu kemudian mengalami replikasi dan bertransformasi menghasilkan mikrogamet dan makrogamet. Jadi mikrogamet itu adalah untuk yang betina dan makrogamet itu untuk yang jantan ya. Mikrogamet itu ya kemudian akan bersatu dan akan membentuk zigot. Tiap zigot ya atau sporon ya atau disebutnya atau sporon itu akan diselubungi oleh dinding sel dan keluar dari intestinal sebagai ookista tak bersporulasi. Apabila ookista ini keluar bersama feses kucing, maka ookista ini dapat mengkontaminasi tanah dan air. Ookista ini akan menjadi bentuk yang infektif ketika dia berada pada suhu ruangan selama 3-4 hari. Karena kenapa? Karena selama waktu itu sporoblast primer itu akan melalui proliferasi yang mana terbelah menjadi 2 sporoblast dan setiap sporoblast akan pecah menjadi 4 sporozoid. Jadi di sini ada pembelahan. Setelah itu, ookista yang mengalami proses sporozoid dalam tubuh itu akan disebut sporokista ya. Maksudnya ookista yang mengalami proses sporozoid di dalam tubuh kucing itu akan disebut dengan sporokista yang infektif sampai 1 tahun di tanah. Jadi dia itu memiliki umur yang infektif ya selama 1 tahun jika dia berada di tanah. Selanjutnya, sporokista ini kan masuk ke dalam tubuh manusia atau hewan yang berdarah panas melalui proses ingesti daging ya. Misalnya daging yang kurang matang atau tanaman dan air yang telah terkontaminasi dan akan berlangsung secara siklus yang kedua atau siklus hidup yang kedua yaitu secara aseksual di tubuh hospes intermediate. Dalam hal ini adalah misalnya hewan-hewan yang berdarah panas. Misalnya ada kambing, ada sapi, ada tikus, ya, ada ayam. Nah, itulah hewan-hewan yang berdarah panas dan lain-lainnya yang belum disebutkan. Nah, di dalam tubuh ini, hewan berdarah panas ini, dia itu akan mengalami siklus hidup yang namanya aseksual. Yang seksual tadi itu terjadi di usus halus kucing. Ya. Kemudian secara aseksual
terjadi di dalam tubuh-tubuh hewan yang berdarah panas yang contohnya telah disebutkan tadi. Selanjutnya, setelah hospes menelan ookista yang sifatnya infektif, ookista ini akhirnya akan menjadi pecah di traktus gastrointestinal yang akhirnya akan mengeluarkan bradyzoid atau sporozoid yang menginvasi atau mengalami diferensiasi menjadi tagizoid yang akan berada di epitel gastrointestinal. Tagizoid ini kemudian berjalan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Jadi aliran darah itu merupakan media untuk pergerakan daripada tagizoid ini yang akhirnya akan bersirkulasi melalui darah tadi dan sistem limfa juga bisa dan berpotensi menginfeksi semua sel dan jaringan, apalagi sel-sel yang memiliki inti. Tagizoid di jaringan selanjutnya akan menginisiasi pembentukan kista jaringan, yaitu bradyzoid, yang perkembangannya ini cukup sangat lambat. Dalam kista jaringan, bradyzoid itu akan bermultiplikasi dengan endogoni dan bertahan di jaringan sampai seumur hidup hospes. Jadi dia itu selama si hospesnya ini, selama si inangnya ini hidup, maka dia itu akan ada terus di sana, hidup terus di sana. Nah, kista jaringan inilah yang akan menginfeksius dan kadang pecah dan kembali berubah menjadi tagizoid. Tagizoid ini selanjutnya melakukan reinvasi pada hospes lagi. Siklusnya seperti itu ya. Nah, tagizoid kembali membentuk bradyzoid ya kalau telah melakukan reinvasi ke hospes. Jika tertelan oleh hospes definitif, ya bradyzoid akan menginisiasi siklus hidup seksual dan siklus hidup Toxoplasma gondii akan berulang. Jadi siklus hidupnya itu seperti itu ya, berputar seperti itu terus. Yang awalnya misalnya secara seksual itu berada di hewan kucing, kemudian si kucing ini mengeluarkan feses, di mana fesesnya itu mengandung toksoplasma, kemudian dia akan mencemari tanah yang di tempat membuang fesesnya atau air yang berada di sekitarnya. Nah, akhirnya mereka itu tanah dan air terkontaminasi dan di situ akan tumbuh misalnya tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman yang otomatis tanaman tersebut akan terkontaminasi juga, yang kemudian tanaman atau tanah yang tempatnya tadi si feses kucing ini berada, misalnya itu ada ada misalnya hewan-hewan yang berdarah panas, misalnya sapi, kambing gitu kan, dia itu memakan tanaman tersebut yang secara otomatis dia itu juga akan terkontaminasi. Nah, misalnya sapi atau ayam ya dagingnya yang itu kan dikonsumsi oleh manusia. Nah, jika pemasakannya itu kurang matang ya atau setengah matang atau gimana gitu, aslinya dia tuh nggak matang, kemudian dikonsumsi oleh si manusia, maka sangat besar peluang si toksoplasma ini melakukan invasi atau berpindah host dari host perantara ke host, dalam hal ini adalah manusia, yang akhirnya akan terinfeksi oleh toksoplasma itu sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi siklus hidupnya seksual itu berada di kucing ya, kemudian secara aseksual itu berada di host perantara atau hewan-hewan yang berdarah panas. Paham ya teman-teman siklus hidup daripada toksoplasma itu? Oke, selanjutnya adalah vektor pembawa daripada si toksoplasma itu sendiri. Kita ketahui ya tadi sudah disinggung. Yang pertama misalnya di sini vektornya itu adalah sebagai host definitif adalah kucing misalnya. Jenis kucing apapun itu, baik itu kucing rumahan, kucing-kucing yang berada di lingkungan rumah kita misalnya kan, atau itu adalah termasuk kucing-kucing dalam golongan kucing besar, misalnya di sini ada Hina ya, karena Hina itu termasuk dalam golongan kucing tapi ukurannya itu besar dibandingkan dengan kucing-kucing yang familiar kita
lihat atau hidup di berdampingan sampai sekarang ini misalnya gitu kan. Nah, kemudian di sini faktor pembawa yang selanjutnya adalah hewan-hewan yang berdarah panas. Dalam hal ini disebut host perantara. Misalnya adalah tikus ya, atau sapi ya, atau kambing, atau misalnya ayam juga bisa, atau unggasan. Oke. Setelah itu kemudian masuklah misalnya ke manusia. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya siklusnya. Misalnya kalau si parasit yang infektif itu telah berada atau hidup di dalam host perantara yang kemudian akan dimakan oleh manusia jika misalnya dagingnya kurang matang dalam proses pemasakan, maka itu akan melakukan infeksi ke manusia ya. Kalau misalnya menggunakan host definitif secara langsung juga dapat menginfeksi manusia, misalnya adalah kucing. Jadi ya teman-teman kan kalau pelihara kucing itu kan mohon untuk fesesnya itu benar-benar dibersihkan, karena kenapa? Kita melihat tadi bahwa proses penularannya itu bisa melalui dengan cara ingesti. Jadi ingesti itu adalah dengan cara hirup. Jadi kalau ada feses kucing itu segera dibersihkan, karena kenapa? Jika ada parasit toksoplasma di dalam kucing tersebut kemudian dikeluarkan lewat fesesnya, itu kan sifatnya infektif, itu bisa mencemari air atau tanah atau yang berada di sekitar-sekitarnya, dan hingga akhirnya terkontaminasi kemudian akan masuk ke manusia secara langsung atau melalui host perantara dulu bisa juga. Jadi secara garis besarnya faktor pembawaannya adalah misalnya kucing, kemudian faktor perantara atau host perantaranya adalah hewan-hewan yang berdarah panas. Kemudian yang selanjutnya adalah penularan ya. Kita ketahui tadi bahwa ini bermula dari feses kucing ya yang mengandung toksoplasma. Protozoa ini atau toksoplasma ini selanjutnya dapat mengkontaminasi air, tanah, sayuran, atau manusia secara langsung ya, di mana transmisinya itu dapat terjadi juga dari ibu ke janin selama kehamilan atau beberapa host perantara misalnya kan. Oke, kemudian tagisoid itu juga bisa ditransmisikan dari ibu ke anak melalui ASI ya, atau air susu ibu. Tetapi ini kejadian ini sangat langka terjadi, kasusnya sangat minim karena susu atau ASI ini itu tidak terpasteurisasi dan menyebar langsung ke aliran darah. Oke. Kita lihat di sini ya teman-teman, ada beberapa poin yang merupakan cara penularan daripada toksoplasma yang sebelumnya selain daripada yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk misalnya toksoplasmosis kognital transmisi itu misalnya kepada janin ya, untero atau dalam masih kandungan ya. Ini bisa terjadi jika ibunya itu mengalami infeksi primer pada saat hamil sehingga dia itu dapat menginfeksi janinnya sendiri ya, karena ini masih dalam proses kehamilan. Kemudian misalnya pada toksoplasmosis acquisita, infeksi itu dapat terjadi bila memakan daging yang mentah atau kurang matang, misalnya sate. Jadi hati-hati kalau yang teman-teman yang doyan sate, hati-hati kalau nggak matang. Kalau misalnya juga bisa dilihat di sini adalah daging tersebut mengandung kista jaringan atau takisoid toksoplasma ya. Jadi pada orang yang tidak makan daging itu dapat terinfeksi bila kista yang dikeluarkan dengan tinja kucing tertelan. Jadi kembali lagi ke tinja kucing atau si feses kucing. Selanjutnya adalah melalui transplantasi organ tubuh. Jadi maksudnya di sini kadang kan orang perlu donor organ ya untuk bertahan hidup. Jadi organ tubuh dalam hal ini yang dapat menginfeksi menyalurkan penyakit toksoplasma adalah donor organ tubuh seseorang yang sudah benar-benar terdiagnosis dari toksoplasma kemudian dicangkokkan ke tubuh si penerima. Nah, itu juga akan membuat manusia atau si penerima donor akan mengalami penyakit atau infeksi daripada toksoplasma, meskipun pada kenyataannya
dia itu bukan penderita dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah misalnya ini dapat terjadi penularannya dalam hal kecelakaan laboratorium. Dalam hal ini melalui jarum suntik atau alat-alat lab yang terkontaminasi oleh Toxoplasma gondii ya. Dalam hal ini adalah maksudnya terkadang dalam laboratorium itu dilakukan pengujian research, misalnya melakukan pengajian Toxoplasma gondii. Nah, itu dapat dilakukan melalui jarum suntik atau alat-alat lab yang lainnya ke orang yang melakukan praktek dalam lab tersebut. Kemudian selanjutnya adalah transfusi darah lengkap. Artinya pendonor orang yang membutuhkan darah itu juga bisa sangat berpeluang untuk mengalami atau terjadi infeksi Toxoplasma gondii itu sendiri karena darah dari si pendonor itu telah mengandung Toxoplasma gondii itu sendiri yang kemudian disumbangkan atau didonorkan ke orang yang menerimanya atau si resipien, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi inilah beberapa bentuk cara penularan daripada penyakit-penyakit atau infeksi-infeksi yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita melihat pada bayi ya. Tadi kita kan menyinggung bahwa penyebaran atau infeksi daripada Toxoplasma ini bisa melalui plasenta ibu hamil ke janinnya. Oke, setelah misalnya janin tersebut lahir di dunia ya, nah itu bisa dilihat bahwa gejala-gejala si bayi tersebut mengalami infeksi Toxoplasma itu misalnya pada bagian otak bayi tersebut ada kelainan dari normal yang normal-normal ya pada umumnya. Nah, di sini nanti bisa dilihat infeksinya karena apa misalnya kan. Kemudian selanjutnya organ yang tidak mempunyai kemampuan regenerasi. Jadi pada bayi itu, jadi beberapa organnya itu nggak mampu melakukan regenerasi, artinya dia itu tidak dapat menyusun dirinya sendiri, misalnya selnya itu rusak gitu kan. Kan kalau bayi itu dapat melakukan regenerasi sel-sel yang masih muda gitu. Artinya dia tuh masih benar-benar aktif untuk melakukan perkembangan, akan tetapi pada bayi itu nggak bisa lagi ya, bayi yang dalam hal ini mengalami infeksi Toxoplasma. Jadi kemampuan organnya atau sel-sel dalam organ itu tidak mampu melakukan regenerasi atau perbaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah manifestasinya itu berupa hidrosefalus. Jadi hidrosefalus misalnya itu adalah gejala yang timbul pada bayi yang mengalami infeksi Toxoplasma gondii. Kemudian untuk di orang dewasa manifestasi klinisnya itu berupa limfestasi klinis. Jadi ini menyerang bagian sistem limfa. Kemudian mereka itu merasa lelah, kemudian demam, terus merasakan nyeri otot, dan pastinya sakit kepala. Nah, untuk toksoplasmosis yang kongenital ya, atau dalam hal ini adalah janin, nah itu nanti akan prematurit. Artinya sini prematur ya. Kemudian itu bersifat buta. Kemudian anemia, hipotenus, kemudian icterus, hepatos, splenomegali. Jadi inilah gejala-gejala yang timbul pada host dalam hal ini manusia jika terserang atau terinfeksi oleh Toxoplasma. Kemudian yang selanjutnya adalah pencegahan untuk penyebaran atau penularan penyakit daripada Toxoplasma gondii itu sendiri. Misalnya gunakan sarung tangan ya saat berkebun atau memegang tanah. Karena kita tahu tadi bahwa si feses kucing itu yang mengandung parasit ini dapat mengkontaminasi tanah atau air yang dimana feses dibuang. Kemudian hindari mengkonsumsi daging mentah atau setengah matang. Hati-hati ya teman-teman, jangan mengkonsumsi daging yang setengah matang karena kalau nggak matang otomatis si parasitnya itu masih hidup di daging tersebut. Kalau udah matang ya harapannya itu potensinya
untuk parasit hidup itu sangat kecil atau mungkin sudah tidak ada lagi. Selanjutnya adalah melakukan pembersihan tangan. Dalam hal ini adalah cuci tangan sebelum dan sesudah memegang makanan. Kemudian kita juga bisa melakukan pencucian semua peralatan dapur dengan bersih jika setelah memasak daging-daging yang sifatnya daging-daging mentah. Kemudian kalau misalnya mengkonsumsi buah dan sayuran itu seharusnya atau sebaiknya dilakukan pencucian dulu. Kemudian bisa juga kita menghindari yang doyan minum susu kambing ya, hindari untuk meminum yang sifatnya non pasteurisasi atau produk-produk olahannya. Misalnya bagi yang memelihara kucing, itu hendaknya tetap menjaga kesehatan hewan ini dan gunakan sarung tangan saat bersihkan tempat kotorannya. Kemudian melakukan penghindaran untuk memelihara kucing liar, karena kucing liar itu kita nggak tahu mereka itu dari mana aja kan, ekosistemnya dari mana, mungkin kita nggak tahu, mungkin dari tempat yang kotor, apakah tempat dari yang jorok, yang bagaimana. Nah, dihindari untuk memelihara kucing liar karena mereka itu rentan terinfeksi parasit Toxoplasma gondii. Kemudian selanjutnya bagi teman-teman yang memelihara kucing itu kalau bisa dalam proses pemberian makanannya itu diberikan dalam bentuk yang kering atau dalam bentuk kalengan daripada daging-daging yang sifatnya mentah, karena kita melihat tadi bahwa daging mentah itu sangat berpotensi sebagai tempat tumbuhnya atau tempat tinggalnya si parasit ini dalam bentuk infektifnya. Kemudian selanjutnya adalah kalau misalnya ada bak pasir tempat bermain anak-anak agar tidak digunakan kucing untuk membuang kotoran, karena kita lihat pada kenyataannya kucing itu suka membuang kotorannya di bagian-bagian atau daerah-daerah yang berpasir. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa melihat juga di sini bahwa jika memiliki daging yang mentah yang belum diolah itu kalau bisa disimpan di dalam freezer pada suhu rendah ya, karena mengingat tadi bahwa si parasit ini dapat hidup berkembang biak di dalam suhu kamar ya 1-4 hari. Jadi kalau di suhu rendah ya atau suhu beku, nah itu nggak bisa hidup parasitnya. Makanya disarankan daging mentah atau daging yang belum diolah itu disimpan dalam freezer untuk menghindari si parasit ini berkembang biak. Dalam proses pengobatan misalnya si hospes dalam hal ini manusia mengalami infeksi Toxoplasma gondii ini, itu biasanya dalam pengobatan atau treatment konvensional menggunakan kombinasi sulfadiazin dan pirimetamin. Ini kombinasi ya, kombinasi. Kemudian misalnya di sini sulfadiazin itu digunakan dalam 500 mg 4 kali sehari dalam beberapa pekan atau beberapa bulan. Misalnya pirimetamin di sini yang digunakan adalah 75 mg 3 hari pertama, kemudian dilanjutkan setelah hari keempat itu 4,25 mg. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa pirimetamin ini dapat di-switch atau diganti dengan trimethoprim. Nah, untuk pengobatan treatment konvensional bagi wanita hamil yang telah terdiagnosis mengalami infeksi aktif dari Toxoplasma gondii itu diberikan 3 gram spiramisin ya dalam seharinya selama 3 pekan, dan ini diulang secara interval 2 pekan sampai akhirnya dapat dilihat kembali ini sudah tidak aktif bentuk infeksinya. Oke, paham ya teman-teman? Jadi menggunakan sulfadiazin dan pirimetamin dengan dosis yang seperti ini yang telah disebutkan tadi. Dan untuk wanita hamil yang mengandung itu diberikan spiramisin ya sebesar ini dalam waktu 3 pekan yang diulang dengan interval 2 minggu setelah sampai terjadi ATM. Baik teman-teman, itulah tadi beberapa sekilas materi yang berhubungan dengan parasit Toxoplasma gondii. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Terus kepada saya masih fakir ilmu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian